Oksigen terlarut di dalam air itu tidak hanya dipakai oleh ikan. Berbicara terkait dengan masa ikan predator nih, karnivor gitu. Penelitian menunjukkan bahwasanya semakin tinggi kadar protein itu akan meningkatkan kadar amonia pada lingkungannya. Yang perlu diperhatikan oleh para hobis, terutama bagi para teman-teman yang memelihara ikan predator. Halo bro, masih bersama gua Kenny di The Firanda Channel. Kali ini gue bersama Pak Rifki. Pak Rifki ini dokter ikan atau dokter hewan spesialis akuatik ya Pak? Dokter hewan akuatik. Mungkin Pak Rifki bisa jelasin lebih detail deh tentang Pak Rifki. Siap. Perkenalkan, saya Rifki. Saya adalah dokter hewan akuatik yang saat ini bekerja di PT Sentral Proteina Prima Tbk sebagai peneliti dan juga sebagai kepala laboratorium diagnostik dan riset untuk penyakit ikan dan udang. Seperti itu Pak. Jadi maksud kedatangan saya siang ini nih ke Pak Rifki, sebenarnya saya ingin mencari tahu tentang gundah gulana dunia hobi ikan hias ini Pak gitu. Jadi kalau kita bertanya di komunitas atau sesama penghobi, terkadang jawabannya katanya, mungkin ini, mungkin itu gitu. Jadi mungkin saya bisa sedikit mendapat titik cerah nih dari Pak Rifki nih tentang dunia perikanan gitu loh. Gitu. Jadi gitu bro. Mudah-mudahan setelah konten ini ya kita nggak katanya lagi. Mudah-mudahan di sini Pak Rifki bisa bantu kita nih dalam hobi ikan predator kita ini. Gua datang ke sini udah sampai gue siapin nih beberapa lumayan nih beberapa poin pertanyaan yang cukup membuat dunia ikan gonjang-ganjing nih. Gitu. Oke Pak Rifki, pertama yang saya pengen tanya nih tentang ikan. Ikan itu kan hidupnya di air ya pastinya Pak Rifki. Berarti kalau kita ngomongin ikan udah pasti kita ngomongin air. Oke. Seperti manusia ya kita ngomongin udara dan lingkungannya gitu. Jadi menurut Pak Rifki nih kualitas air yang baik tuh yang gimana sih Pak buat ikan? Mungkin Pak Rifki bisa jelasin pakai bahasa yang kita bisa ngerti ya bro ya gitu. Saya coba untuk jelasin ya Mas ya terkait dengan ya benar apa yang dikatakan oleh Mas Kenny sendiri. Ketika kita memelihara ikan atau mungkin satwa akuatik di dalam air, berarti tandanya kita harus memelihara air. Ya. Gitu. Jadi air menjadi hal paling penting banget untuk diperhatikan. Ya. Nah, bagaimana air itu baik atau buruk itu ditentukan dari kualitasnya. Nah, kualitas air sendiri ini banyak sekali parameter yang harus diperhatikan. Cuma mungkin di sini saya akan sedikit membahas terkait dengan parameter yang memang biasa para hobis ini gampang lah mengertinya biasa. Ya, jadi dan satu catatan yang penting banget yang perlu diketahui bahwasannya parameter ini tidak bisa berdiri sendiri. Artinya pasti mereka ketika kita ngomongin masalah parameter A itu akan berhubungan dengan parameter B. Saling berkaitan seperti itu. Betul. Nah, ini sebagai contoh ketika kita parameter yang tadi saling berhubungan itu contohnya misalkan kayak terkait dengan suhu dan dissolved oksigen atau DO, oksigen terlarut seperti itu. Nah, dia ini akan saling melengkapi. Artinya ketika misalkan satu kondisi dan dia punya perbandingan terbalik, artinya ketika suhu naik, itu DO pun akan turun. Seperti itu. Nah, begitu juga nanti kalau kita ngomongin lagi terkait dengan masalah amonia. Nah, itu juga ada saling bergantung atau saling tertaut di sana. Gitu. Nah, yang mungkin bisa menjadi highlight atau catatan itu tadi terkait dengan suhu, kemudian terkait dengan dissolved oksigen, kemudian terkait dengan kita mungkin teman-teman juga mungkin sedikit banyak mengenal terkait dengan siklus nitrogen, amonia, kemudian amonia akan diubah menjadi nitrit, nitrit akan diubah menjadi nitrat. Nah, ini tentunya pasti saling berhubungan. Nah, sebagai contoh misalkan kita ngomongin masalah oksigen terlarut. Oksigen terlarut di dalam air itu tidak hanya dipakai oleh ikan. Gitu. Jadi oksigen ini
tadi balik lagi ke siklus nitrogen ya, amonium menjadi nitrit menjadi nitrat. Ada satu makhluk kecil yang tidak terlihat ya di sana, yaitu bakteri yang kita biasa sebut bakteri nitrifikasi. Dan bakteri nitrifikasi ini kita tahu dua ya, ketika amonia harus diubah menjadi nitrit itu ada nitrosomonas, kemudian dari nitrit ke nitrat itu ada nitrobakter di sana. Nah, kedua bakteri nitrifikasi ini dia butuh oksigen juga. Jadi keberlangsungan atau keberhasilan dari amonia diubah menjadi nitrat yang istilahnya nggak terlalu racun lah ya untuk lingkungan, itu harus ada keberadaan bakteri, dan bakteri itu juga butuh oksigen untuk merubah itu gitu. Berarti ini semua tuh terjadinya kalau di akuarium atau di tank itu dalam filtrasinya ya Pak? Benar gitu. Nanti mungkin kita akan bisa sedikit bahas juga terkait dengan masalah biofiltrasi gitu. Nah itu yang saya tekankan tadi. Jadi kita harus melihat dulu kebutuhan ini sebenarnya untuk siapa. Nah, makanya tadi di soft oxygen itu kita tidak hanya berpikir untuk ikannya saja. Kita harus juga menyuplai oksigen tersebut untuk bakteri-bakteri tadi. Agar keseimbangan tadi itu bisa berjalan lancar. Betul. Nah, ini kan yang selama ini kita nggak tahu. Selama ini kalau penghobi itu mensuplai oksigen lebih ke ikannya. Ke ikan ini harus punya DO yang tinggi. Ikan ini harus segala macam A, B, C, D. Nah, di sini kan kita terjauh juga. Ternyata oksigen itu sebenarnya disuplai untuk si bakteri juga ya Pak. Gitu. Silakan Pak, dilanjut Pak. Ya, terkait biofilter, makanya mungkin saran saya ketika kita biofilter itu kan pastinya akan harus ada di dalam life support system suatu akuarium, gitu. Nah, mungkin bisa diakali dengan cara kita menambahkan aerasi di dalam biofilter tadi. Jadi biasanya kan ada tangki khusus untuk filtrasi di sana. Nah, itu kita bisa support di sana. Jadi dia antara dissolved oxygen yang dikonsumsi oleh ikan itu tidak terbagi dengan yang akan dikonsumsi oleh bakteri. Jadi dalam filtrasi itu akan lebih baik kalau ditambahkan aerasi ya, karena ada beberapa kalau di luar sana pun juga di luar negeri sendiri pun juga penggunaan aerasi dalam biofiltrasi itu bisa ditambahkan seperti itu, dan saya setuju, dan saran saya memang ketika itu tadi ya basic science-nya seperti itu, karena yaitu tadi agar tidak saling berebut oksigen tetap stabil. Oksigen tetap stabil antara yang dikonsumsi oleh ikan dan juga dikonsumsi untuk bakteri tadi. Sebelum kita ke biofiltrasi nih Pak, nanti kita akan bahas ini lebih lanjut biofiltrasi. Yang kita tahu tuh sebagai penghobi Pak, biasanya yang kita cek nih Pak, dalam entah itu kita baru start tank atau mungkin dalam keadaan tank sedang bermasalah gitu. Biasanya itu parameter yang kita cek tuh pH. pH, lalu ada di situ TDS, kemudian amonia. Biasanya 3 ini nih yang sering terdengar. Misalnya mungkin amonianya tinggi, mungkin pH-nya drop, atau mungkin shock pH atau apa segala macam gitu. Nah, di sini mungkin Pak Rifki bisa bantu nih jelasin ke kita. Yang dimaksud pH tuh apa sih Pak? Maksudnya kita pengen tahu secara basic aja. pH ini apa sih? Kenapa dia bisa mempengaruhi kehidupan ikan gitu? Sebelumnya kan kita punya basic terkait dengan pH itu ada pH asam, netral, basa. Betul. Ya. Itu ibaratnya dapat dikategorikan dengan angka ya dari 1 sampai dengan 14. Di mana rentang antara 1 sampai 6 itu biasanya pH-nya bersifat asam. Rentang 8 sampai dengan 14 itu pH-nya basa. Dan di tengah-tengah sekitar 7 itu netral. Nah, kalau misalkan kita mau menganalogikan, dok, pH asam itu sebenarnya seperti apa? Apa berbahayanya untuk makhluk hidup misalkan? Kita tahu yang paling dekat dengan kita ini yang namanya asam itu contohnya seperti misalkan kayak air jeruk nipis. Itu asam sekali. Dan sifat asam ini sifatnya bisa merusak jaringan. Artinya merusak jaringan makhluk hidup.
Contoh misalkan, kalau misalkan Mas Kenny kecipratan air jeruk nipis aja ketika ini ketika memotong atau apa masuk ke dalam mata, itu kan pasti perih ya. Kemudian atau kita punya luka, terus ada asam di situ, itu pasti perih. Nah, hal itulah yang akan terjadi ketika pH air. Bayangin saja misalkan kita hidup di dalam lingkungan, di dalam air, kita sebagai ikan, itu pH-nya tuh asam gitu. Sedangkan ikan sendiri pun dia tidak dilapisi bahan lapis anti asam. Seperti itulah intinya. Berarti dia let's say di bawah 6 ya, Pak? Iya, di bawah 6 itu mulai istilahnya mungkin mulai perlu perhatian juga seperti itu, karena yang paling bagus itu adalah netral di sekitar 7. Tapi lagi-lagi tergantung dengan di mana ikan itu hidup. Misalkan seperti kalau untuk di marine tank atau di air laut biasanya memang pH-nya sekitar 8. Sekitar 8. Gitu. Jadi kembali lagi kondisi alamiah si ikan ini ada di mana. Seperti itu. Berarti kalau aku panggilnya dok aja deh ya. Boleh. Kan Pak Dokter nih. Pak Dokter bro, gue dari tadi panggilnya Pak aja. Oke dok. Jadi kalau marine tuh lebih ke 8 dan sekitar 8 sampai berapa tuh dok kira-kira? Mungkin sekitar 8,3an. Oh, range-nya sedikit ya? 8 sampai 8,3 ya? Iya. Kalau fresh water dok? Kalau fresh water biasanya ya rata-rata 7 sampai mungkin 6. Boleh 6,5 ke atas itu mungkin masih bisa ditolerir ya. Oh, justru 6 Paling dia masuknya di angka 7 ya? Iya, dia 7. Karena ada beberapa penghobi dia tuh lebih setuju kalau memang agak sulit sih dok kalau mendapatkan pH di bawah 7 ya. Tapi memang beberapa penghobi tuh mereka berkata bahwa pH yang sangat baik itu 6 sampai 6,5 gitu loh. Iya. Sebenarnya untuk 6 sampai 6,5 pun memang masih bisa ditolerir sebenarnya, tapi masuknya masih tolerir ya? Iya. Untuk baik atau tidak, kita tahu yang namanya ikan itu kan punya istilahnya proses alami untuk mencerna makanan atau hal lain sebagainya gitu. Dan juga ketika kita berbicara mengenai masalah infeksi, penyakit, sistem kebal itu akan bekerja pada pH netral. Jadi baik di manusia ataupun reaksi kekebalan itu sebenarnya pada lingkungan yang netral, sekitar 7 atau 7,1 atau 7,2. Nah, itu menjadi pH optimal untuk sistem kekebalan itu bisa bekerja. Artinya ketika sehat nih, si ikan sehat, kemudian datang penyakit, imunnya pun juga bagus gitu ketika pH-nya itu bisa dijaga dengan netral. Dan kalau misalkan 6 sampai 6,5 sih sebenarnya memang nggak terlalu jauh lah ya rentang antara ke 7-nya gitu. Tapi kalau misalkan udah ke 5 itu sudah waspada. Makanya walaupun ikan tetap hidup ya Pak. Misalnya let's say 5,7 let's say gitu. Ikan tetap hidup seperti itu. Tapi apa yang terjadi itu? Tapi ketika kita nggak tahu kondisi apa istilahnya, ketika pH itu juga sangat bergantung dengan temperatur ya. Gitu. Nah itu yang membuat pH tuh fluktuatifnya tuh juga cepat. Artinya ketika temperaturnya mungkin dia berubah, pH pun akan berubah. Seperti itu. Nah itu kenapa kok kalau dari saya kemudian dari beberapa literatur ilmiah gitu menunjukkan bahwasanya mungkin pH yang tepat untuk freshwater biasanya sekitar 7. 7. Disarankan. Berarti kalau 7,5 ke atas tuh udah lebih ke arah kalau bisa diturunin gitu dok? Iya, biasanya sih sekitar 7,1, 7,2. 6,9 pun juga nggak masalah sebenarnya. Oh, 6,9. Iya. Tadi kan dokter bilang pH dan suhu berkaitan tuh dok ya? Iya. Berarti kalau suhu itu turun, pH itu naik ya dok? Bisa dipastikan atau ada elemen lain? Ada faktor lain lagi ya? Tapi kalau kita ngomongin dua itu begitu ya, berkaitan dok ya? Kalau suhu itu turun berarti pH naik ya? Akan berubah gitu. Nah kalau misalnya nih kita dalam satu tank kita punya pH yang sekian nih dok diukur gitu ya. Itu misalnya, waduh ini ketinggian nih, pengen saya rendahin nih dok gitu ya. Nah, kira-kira kita baiknya maininnya di mana ya dok? Maksudnya modifikasinya di mana? Apakah oksigennya dikurangin atau suhunya diturunin atau baiknya gimana nih dok? Nah, mengontrol pH ini lebih baik kita ya dengan cara menggunakan satu senyawa atau mungkin satu zat atau satu bahan yang bisa
menurunkan atau meningkatkan pH. Jadi yang sudah terjadi jangan misalnya oksigennya dikurangin gitu, jangan. Enggak. Seperti itu. Jadi kalau misalkan tadi pH-nya lebih basah, ya berarti kita turunkan dengan yang sifatnya asam, bisa menggunakan asam-asam organik, atau bahkan mungkin sekarang ini mungkin banyak tren terkait dengan masalah probiotik lingkungan juga, terkait dengan penggunaan probiotik yang dia sifatnya bisa mengasamkan lingkungan. Nah itu bisa digunakan untuk sebagai balance, artinya ketika pH rendah, pH tinggi, basah, nah itu bisa digunakan tadi, atau asam-asam organik. Kalau yang mudah didapatkan atau secara alami apa tuh dok kira-kira? Karena kalau kita biasanya untuk nurunin pH coba aja pakai daun ketapang gitu, atau gimana tuh dok? Daun ketapang mungkin bisa juga ya, karena mungkin sifatnya juga bisa asam, itu bisa untuk menurunkan pH seperti itu. Atau asam organik biasanya juga banyak dijual di marketplace ya, untuk itu bisa digunakan juga kok. Mungkin istilahnya kalau untuk ikan obatnya namanya pH down atau bisa, pH ya, gitu. Iya ada istilahnya seperti itu. Itu pengaplikasiannya biasanya langsung ditaruh di tank atau di air endapan dulu atau gimana sebaiknya dok? Nah ini terkait juga dengan pemberian obat ya gitu. Biasanya sih kalau saya pribadi lebih cenderung nggak langsung di tanknya, gitu. Jadi misalkan kita punya modul atau kita punya LSS, nah itu kita masukkan obat atau sesuatunya di sana, gitu. Jadi agar nanti dia bersirkulasi dengan sendirinya. Tapi dimulai dari sistem LSS-nya dulu seperti itu. Oke. Karena tidak langsung dicelupkan, artinya tidak langsung semua, misalkan kita punya satu ember langsung gitu. Itu biasanya yang lebih baik untuk pemberian obat melalui air itu pertama kita encerkan dengan air yang ada di sananya gitu. Misalkan sepersekian perbandingan sekian, terus kita baru tuangin sedikit dengan sedikit sampai dengan itu habis. Jadi tidak langsung dimasukkan secara istilahnya masif ya, secara semua gitu langsung dituangin gitu. Itu shock, jadi istilahnya ada ya mungkin. Ini kalau langsung ke tank maksudnya dok? Iya. Iya. Seperti itu. Iya betul. Tapi kadang-kadang yang terjadi juga gini dok, saat air yang kita stok air kita tuh pH-nya sudah benar gitu dok ya, misalnya let's say 69 sampai 7. Tapi begitu masuk tank kadang dia bisa berubah tuh dok. Nah, ini yang kadang kita sebagai penghobi suka bingung nih di sini. Iya, itu tadi itu terkait dengan masalah ketepatan mungkin kalau untuk obat disebutnya dosis ya. Kalau untuk obat itu tadi kita juga harus paham terkait dengan tangki utama kita itu berapa volumenya, terus kemudian ditambah dengan volume air dari filtrasi dan sebagainya, itu sudah bisa belum mencukupi kenaikan atau penurunan pH yang kita mau. Nah itu juga harus dihitung juga secara teliti seperti itu. Jadi antara filtrasi dan tank kita dan lain-lain ya. Benar, dan sarannya pun juga para hobis terkait dengan pH itu minimal punya kit atau mungkin alat ya, pH meter dan sebagainya. Jadi sebelum diberikan dan setelah diberikan itu bisa jadi bisa dimonitoring. Jadi jangan sampai kelewatan ya seperti itu. Nah ini dok, kadang-kadang kita nih sebagai penghobi kadang-kadang kita berpikir bahwa fresh water itu bahwa ikan hidup di air yang tiap hari kita bisa dapat mudah gitu dok. Padahal kan di sini yang namanya air ada parameter yang tadi dokter bilang kan, dan ya mestinya kita juga spend uang lah untuk beli alat untuk ukur itu ya dok ya. Benar. Gitu. Jadi jangan cuma tebak-tebak, nggak apa-apa udah diendapin terus akhirnya kita masukin ke tank, padahal kita nggak tahu sumber air kita nih pH dan TDS-nya mungkin ya dok ya, itu gimana kondisinya, yang berujung saat ikannya mati kebingungan sendiri dok. Apa nanti itunya ya? Iya. Gitu. Wah ini tiba-tiba mati. Kadang-kadang wah kayaknya dihajar sama tank mate-nya nih atau apa segala macam, padahal bisa terjadi karena parameter air kan dok. Bisa tiba-tiba turun, bisa tiba-tiba. Dan imun ikan pun bergantung juga sama bergantung dengan pH juga seperti itu. Berarti suhu pun juga dengan bisa diulang tadi dok, yang ideal berapa dok? 6 untuk ideal 7 saya 69 sampai 7,1 itu bisa ditolerirnya di situ. Rentang
rentang normalnya sekitar 7 sampai 7,2 lah paling tinggi. Oke. Itu ikan apapun ya, Dok? Ikan apapun untuk freshwater. Freshwater ya. Oke. Yang kedua nih, Dok. Kita ngomongin TDS, Dok. Oke. Masih sama pertanyaannya kayak tadi, Dok. TDS ini seberapa penting sih, Dok? Apa sih kenapa ikan nih perlu parameter ini gitu, Dok? Ya. Jadi kita perlu tahu arti dari TDS sendiri dulu ya, Mas. Jadi TDS itu kan total dissolved solid. Yeah. Semua hal yang terdissolve di sana itu nanti akan diukur sebagai TDS. Nah, sebenarnya entah itu mungkin TDS itu juga jadi total, artinya kita itu mengibaratkan bahwasannya berapa banyak sih bahan-bahan yang terkonsentrasi di dalam akuarium kita. Nah, itu akan menjadi data TDS, artinya TDS itu sebagai misalkan, tapi jadi gini, kalau misalkan kita pakai TDS, pakai parameter TDS, itu sebenarnya TDS itu kan banyak. Oksigen itu juga termasuk dissolved oksigen, kemudian mineral pada air, heavy metals, itu juga masuk ke dalam total dissolved solid gitu. Sebenarnya kalau saya lebih enak melihatnya itu ke per parameter tadi itu. Jadi tidak melihat TDS-nya saja gitu. Karena kita nggak tahu TDS, misalnya gini, TDS tinggi. Belum tentu TDS tinggi itu artinya itu buruk misalkan. Tapi makanya tadi TDS itu tuh terdiri dari berbagai macam padatan-padatan yang terlarut di sana. Elemennya banyak elemen atau mineral-mineral yang terlarut di sana. Nah, itu nanti akan tergabung menjadi TDS tadi. Tapi memang kalau misalkan di air tawar memang untuk TDS-nya itu harus rendah ya, atau rendah berapa sih, Dok? Kalau TDS tuh biasanya sekitar bahkan bisa 0 ya, 0,0001 itu 0,00 TDS itu. Karena memang harapannya padatan terlarutnya itu nggak terlalu tinggi di sana. Tapi kalau misalkan kita ngomongin masalah TDS, itu tadi TDS-nya itu apa dulu? Total dissolved solid itu apa dulu? Amonia pun juga itu nanti akan terhitung menjadi TDS karena dia tersolid di sana. Ya, betul. Gitu. Jadi saran saya ketika kita berbicara mengenai solid, dissolved solid, yaitu tadi sebaiknya diurai apa yang akan kita inikan gitu, apa yang akan kita. Berarti kalau misalnya ada alat kan namanya TDS meter tuh Pak ya. Rata-rata yang kita punya tuh pH meter, TDS meter, lalu amonia, pengukur amonia juga Pak gitu. Nah, itu kalau TDS meter tuh berarti apa yang kita ukur tuh Pak? Berarti ya semua padatan yang ada di sana. Semua padatan yang ada di sana. Itu yang bisa diukur oleh si TDS tadi. Jadi dia TDS itu tidak membedakan. Tidak membedakan bahan apa yang ada di sana. Itu kita harus sudah mulai alert tuh di angka berapa sih Pak kalau TDS tuh? Kalau kita cek pakai TDS meter itu? Biasanya mungkin sekitar 100 pun juga itu sudah mulai. 100 sudah mulai tanda tanya juga gitu. Terus dilihat dari kekeruhan air dan lain sebagainya, itu juga bisa istilahnya disinkronkan ya dengan kekeruhan dan hasil TDS kita seperti itu. Berarti TDS ini sebaiknya dicek dari air baku kita atau pas sudah di tank, Pak? Harus di tank sih, Pak. Harus di tank. Iya. Karena itu tadi yang ada kehidupannya kan di sana. Jadi semua padatan terlarut ya pasti akan ada di akuarium itu. TDS sebelum di baku pun juga harus diperiksa juga gitu. Tapi TDS sendiri pun juga nanti mungkin akan fluktuatif juga ketika di dalam akuarium seperti itu. Nah, yang poin ketiga nih yang sering kita dengar nih amonia gitu. Bahwa orang berpikir amonia ini adalah yang paling kejam di dalam akuarium. Nah, kalau penjelasan singkat Pak Rifki nih, amonia ini apa sih Pak? Dia terlahir tuh dari mana sih Pak? Gitu. Jadi sama seperti kita ya, manusia yang makan, kemudian mengeluarkan sisa-sisa yang tidak termakan gitu. Ikan pun juga seperti itu. Dan bedanya kita dengan ikan mau makan, mau defekasi atau istilahnya mengeluarkan kotoran, itu semua ada di sana. Tidur pun juga ikan memang kita tidur, artinya istirahat pun ikan di situ 24 jam 7 hari. Nah, amonia itu ya memang berasal dari ketika sisa-sisa makanan itu tidak ketika makanan dicerna itu pasti akan ada ampasnya. Nah, ampas itulah yang disebut sebagai amonia tadi. Nah, kalau kita berbicara mengenai masalah termasuk lendir ikan juga amonia.
lendir pada ikan itu justru adalah sistem pertahanan. Sistem pertahanan. Iya. Jadi kesehatan ikan itu dilihat dari mukus atau lendir yang ada dalam tubuhnya. Oke. Ketika dia kering, berarti dia akan ada masalah sistem kekebalan di sana. Oke. Jadi ikan yang sehat adalah ikan yang mengeluarkan lendir yang banyak. Oke, jadi amonia tuh lebih ke masalah hasil sisa ya. Iya. Kalau ikan sakit itu kan juga suka terjadi ikan muntah ya Pak ya. Itu juga akan bisa berubah menjadi amonia ya. Benar. Sisa makanan yang tidak termakan itu juga akan diubah menjadi amonia seperti itu. Dan kalau kita mulai fokus misalnya, atau kita mulai berbicara terkait dengan masa ikan predator nih. Ikan predator sendiri itu kan dia makanannya lebih banyak daging dalam tanda kutip ya, karnivor gitu. Daging sendiri itu banyak protein. Oke. Ya. Penelitian menunjukkan bahwasanya semakin tinggi kadar protein yang ada di dalam yang dimakan oleh ikan itu akan meningkatkan kadar amonia. Pada lingkungannya gitu. Jadi yang perlu diperhatikan oleh para hobis, terutama bagi para teman-teman yang memelihara ikan predator, amonia ini menjadi parameter yang saya kira sangat penting banget untuk dilihat, karena tadi sumber makanan itu lebih banyak protein. Ketika protein tinggi, otomatis amonia itu akan ikut karena tadi protein nanti akan dipecah, akan dicerna oleh ikan ya gitu. Nah, otomatis semakin tinggi dan semakin banyak protein yang dicerna, akan semakin banyak amonia yang dihasilkan dari proses pencernaan protein tadi. Nah, itu tadi. Jadi harus benar-benar diperhatikan si amonia ini. Benar-benar harus diperhatikan ya gitu. Salah satu solusinya juga water change juga salah satu solusi ya Pak ya? Iya. Gitu. Jadi kadang-kadang banyak juga penghobi nih Dok, kita sering banget nyebut amonia, tapi kita nggak tahu sebenarnya amonia ini terjadi karena apa sih gitu loh. Jadi kadang penghobi berpikir, termasuk saya sih juga dulu, bahwa amonia ini hanya sekedar kotoran air. Ya betul, kotoran air, tapi kan sumbernya kita juga perlu tahu kan Dok, dari mana gitu sih sebenarnya. Ternyata tadi dokter juga bilang kan gitu, ikan predator itu mengkonsumsinya banyak kandungan proteinnya Dok ya. Disitulah sumber amonianya yang besar ya Dok ya gitu. Oke. Satu poin lagi nih Dok, ini nanti ada part 2-nya, ini poin terakhir sebelum kita tutup part 1. Bagaimana sih Dok cara kerja O2 dan CO2 dalam tank Dok? Karena beberapa penghobi tuh berpikir juga, banyakin aja gelembungnya. Apakah gelembung-gelembung itu yang oksigen atau apakah pergerakan permukaan air yang membuat pertukaran oksigen atau gimana Dok? Jadi terkait dengan oksigen sendiri itu tadi benar Mas Kenny bilang terkait dengan oksigen itu sebenarnya kunci di self oksigen itu adalah bagaimana oksigen yang ada di atas permukaan air itu masuk dan tercampur ke dalam air. Nah tadi terkait dengan riak air atau mungkin ada jatuhan air itu juga bisa mengaduk oksigen. Tetes air, jatuh air gitu ya. Tetesan air, kemudian juga aerasi, aerator. Sekecil apapun itu nanti akan mengaduk. Karena yang bisa digunakan oleh ikan, karena ikan itu kan dia bernafas dengan insang. Ikan itu sebabnya kenapa ikan itu tidak tidur. Tidur ikan itu tidak diam, artinya dia akan terus berenang karena tadi dia akan mengambil oksigen, dia akan menyaring oksigen dengan insangnya ketika dia berenang. Jadi ketika ikan berenang, air akan masuk ke dalam insang dan ini akan terus terjadi 7 kali 24 jam. Dan oksigen yang bisa digunakan ya adalah oksigen yang di dalam air, dia tidak bisa istilahnya tidak bisa ke atas. Tapi ada beberapa ikan yang bahasa kita suka bernapas dengan labirin, itu gimana tuh? Nah itu juga terkait juga lele juga termasuk bagian dari ikan. Itu sebenarnya lebih kepada organ khusus ya. Jadi organ khusus pada salah satu ikan predator sendiri pun seperti palmas. Karena dia palmas itu kan dia ancient fish ya. Jadi dia ikan purba sebenarnya, ikan kuno. Itu anatomi dari kita tahu gelembung renang itu tidak hanya dijadikan sebagai alat manuver ketika saat berenang, tapi dia juga fungsinya sama seperti paru-paru. Dia bisa menangkap atau mengkeep
udara. Nah, sama seperti tadi, labirin itu adalah modifikasi. Jadi tidak semua ikan bisa bernafas dengan labirin atau tidak bisa bernafas dengan gelembung renangnya seperti itu. Berarti kalau labirin ini dia sistem menyerap oksigennya beda ya? Iya. Dia benar dari atas. Iya. Sama juga palmas juga seperti itu. Jadi ketika palmas akan ada beberapa kondisi di mana dia naik ke atas itu untuk menampung. Jadi mereka punya tiga chamber, kiri kanan tengah. Kalau tidak salah itu, jadi salah satunya itu akan termodifikasi menjadi paru-paru yang bisa menangkap udara yang tadinya di atas. Termasuk ikan gabus juga ya, Dok? Benar. Kan sekarang lagi tren ikan cana nih, Dok. Ya kan, ikan cana. Itu juga termasuk itu ya. Makanya ikan cana tuh dia bisa hidup di air yang tenang gitu, Dok. Benar. Karena dia memang ngambilnya dari atas. Iya, seperti itu. Bahkan ikan cana nih kalau dikasih top filter yang kerucukannya besar juga katanya kurang nyaman, Dok, gitu. Iya. Mungkin karena itu juga ya, karena dia memang udah ngambil oksigennya dari atas. Bisa seperti itu. Itu tadi, jadi kita juga harus paham juga ya, bagaimana organ pernafasan apa yang menjadi tambahan di ikan ini gitu. Jadi kalau aerasi atau kita sebutnya aerator itu fungsinya kan sebenarnya untuk menggerakkan permukaan air kan, Dok? Iya. Bukan gelembung di dalam jadi oksigen atau gimana, Dok? Aerator sendiri pun juga sebenarnya dia memompakan oksigen di sana gitu. Tapi nggak pure oksigen. Iya, tidak pure oksigen. Tapi itu tadi sebenarnya hanya sebagai alat pengaduk tadi agar si oksigen ini yang ada di bisa bertukar ya. Maksudnya itu bisa diaduk dengan sangat sempurna ya di dalam air tadi. Jadi biar si ikan ketika dia berenang dia mengambil oksigen. Dia menyerap oksigen, dia bisa memfiltrasi di insangnya. Itu kalau aerator tuh bisa ada parameter overnya nggak sih, Dok? Misalnya kita terlalu banyak pakai aerasi nih, apa ada sisi negatifnya nggak sih? Kok saya kayak pernah denger kalau saya agak lupa tuh istilahnya. Jadi kalau si air tuh aerasinya terlalu banyak, kenapa gitu, Dok? Apa ada pengaruh nggak, Dok? Sejauh ini justru malah ketika tingkat aerasi tinggi, aerator tinggi itu kan nanti akan menyebabkan dissolve oksigen yang juga tinggi ya. Nah sebenarnya itu bisa dibilang ya malah baik. Jadi untuk meningkatkan dissolve oksigen, bahkan gini, ketika aerasi normal saja itu terkadang dissolve oksigen yang diinginkan itu tidak bisa tercapai gitu. Tapi memang ada satu kondisi di mana kami biasanya menyebutnya mungkin emboli gas ya, atau kondisi di mana ada penumpukan gas di ikan, tapi itu juga masih belum clear apakah memang itu akibat dari tingkat oksigen yang tinggi atau bagaimana, atau ada itu belum ini ya, belum clear ya. Iya, tapi kalau menurut saya ya ketika oksigen tinggi ya itu malah lebih baik. Lebih baik ya. Kalau gitu kita tutup dulu nih part satunya, Dok. Baik. Karena ini ada beberapa poin menarik lagi. Jangan lupa nanti kita ikutin part 2-nya. Jangan lupa like, comment, and subscribe the Firanda channel. Your hobby is your pride.